Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tidak hanya iring-iringan dari mobil pengantar jenazah pemirsa, namun juga iringan doa baik dari warga di Jawa Barat seperti yang kita sudah simak wawancara rekan kami Stefania Sara di luar gedung Pakuan, Bandung, namun juga dari seluruh masyarakat Indonesia mengiringi kepulangan jenazah Eril di tempat peristirahatan terakhirnya. Pemirsa, kami akan kembali bersama rekan Stefania Sara yang saat ini sudah bersama dengan tokoh masyarakat yang tentunya akan kita tanyakan mengenai bagaimana tentunya ungkapan duka cita terhadap kepulangan dari almarhum Eril kali ini. Stefania, kami persilakan. Baik, Marvin dan juga pemirsa, memang ungkapan duka cita ini terus berdatangan tidak hanya dari masyarakat namun juga dari tokoh masyarakat, politisi begitu yang memiliki kedekatan secara emosional baik itu dengan keluarga besar Gubernur Jawa Barat. Saat ini sudah bersama saya ada Cew Popo selaku politisi senior. Assalamualaikum Cew. Waalaikumsalam. Cew, mungkin bisa dibagikan cerita begitu Cew pada saat tadi di rumah duka begitu, apa yang bisa dibagikan kepada kami? Oke, baik. Di dalam filosofi Sunda ada satu ungkapan, jodoh, pati, bagja, cilaka itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada kita, termasuk kepada yang kita cintai semua, Gubernur Jawa Barat sekeluarga itu adalah sudah suratan takdir dari Gusti Nu Maha Suci. Yang penting bagaimana kita bisa menerima. Ya, Cepopong sudah ngobrol bicara sama Pak Emil. Alhamdulillah beliau sudah sangat menerima dan itu yang paling bagus. Karena kalau tidak bisa menerima, yang sudah jelas putra tercinta itu sudah dipanggil. Kalau kita tidak bisa menerima, kemudian kita jadi gering, jadi sakit, jadi itulah yang harus dihindarkan. Ya, Insya Allah keluarga Eril sudah bisa menerima bahwa ini adalah garis tangan. Jadi untuk semua juga, bukan hanya untuk Pak Emil, tapi untuk semua, yang penting kita itu bisa menerima apapun yang diberikan kepada kita. Yang pahit, yang manis, yang asem, yang lada, harus bisa menerima. Itu dari Cepopong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada cerita begitu yang dibagikan oleh Bapak Ridwan Kamil mengenai kepergian putra sulungnya kepada Cew Popo? Mengenai apa? Kepergian putra sulungnya Ananda Eril kepada Cew Popo. Apakah ada cerita yang tadi pada saat Cew Popo di dalam dibagikan kepada Ridwan? Mohon. Secara khusus tidak ada cerita. Tidak ada yang menggambarkan bahwa akan terjadi seperti itu. Sama sekali tidak ada. Jadi kita itu betul-betul turut berbahagia bahwa putranya kudu sekolah di luar negeri dages lulus di dieu makan untuk melanjutkan kepada S2-nya itu. Nah, tapi sekali lagi bahwa ini adalah gambaran kepada semuanya bahwa tadi Cepopong ulang jodoh, pati, bagja, cilaka itu bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah Yang Maha. Yang penting kita bisa menerimanya. Itu dari Cepopong. Satu lagi mungkin, apakah Cew Popo sendiri ini punya kedekatan secara emosional dengan almarhum Eril? Sebetulnya secara emosional
mikro itu tidak terlalu, karena memang artinya itu kan beliau teleletik dibawa ke orang tuanya di luar negeri, ya kan. Jadi secara emosional, tapi secara makro beliau adalah satu rumpun, ya. Ibunya itu satu rumpun dengan almarhum Pak Oce Junjunan. Rumpunnya adalah rumpun Pager Ageng namanya, dari Tasikmalaya secara makro. Tapi secara mikro tuh baru akrab setelah beliau jadi wali kota di sini. Di luar negeri baik beliau mah. Tapi pernah bertemu sama Eril? Ya. Nah, kenapa? Pernah bertemu sama Eril? Sama Eril. Kalau acara keluarga ya pasti ketemu. Kalau acara keluarga pasti ketemu. Makan beliau tidak banyak. Anaknya kapan? Ya kan Pak Emil mati. Jadi kalau di dalam lingkungan keluarga pasti ketemu. Apakah jadi wali kota, ya kan? Apakah juga sedang jadi gubernur? Nah itu. Tapi di dalam lingkungan keluarga. Kalau dalam lingkungan kedinasan jarang ketemu. Tapi dalam lingkungan keluarga. Terakhir lagi nih, bagaimana Popo melihat sosok Ananda Eril Khan Mumtaz? Kenapa? Bagaimana Popo melihat sosok Eril di mata Popo seperti apa? Nah, kalau menurut Popo, dia adalah seorang anak, ya, yang memang taat kepada orang tuanya, gitu, taat. Ya kan, makanya harus pergi sekolah ke luar negeri sekolah, memang taat. Nah, jadi oleh karena itu buktinya, ya kan, buktinya. Ya, ini juga seperti ini. Benar tuh. Walaupun mungkin itu adalah juga pengaruh dari kedudukan orang tuanya, tapi kan dari teman-temannya sendiri. Kalau misalnya tidak banyak teman, udah mau aja gak kieu merenang, ya. Nah, jadi ini satu bukti bahwa segala macam juga itu bagaimana perbuatan kita, bagaimana sikap kita selama hidup. Dibuktikan anakku pada waktu pulang, gitu ya. Mangga. Terima kasih Popo untuk informasinya. Dan tadi itulah Marvin, salah satu wawancara kami bersama politisi senior Popo yang juga ikut merasakan kehilangan duka cita yang mendalam atas kepergian dari Ananda Eril. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke Anda, Marvin. Stefania Sarah, terima kasih sudah mewawancarai salah satu politisi senior di sana yang juga memberikan kesan kepada almarhum Eril mengenai bagaimana ia pada waktu hidup dan juga